Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya M. Ali Fikri E dengan NIM C1B022-166 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu. Baiklah, pada materi kali ini saya akan membahas tentang alat dan metode pengukuran kualitas. Kita langsung saja masuk ke slide pertama. Oke, di slide pertama ini kita masuk ke alat dan metode pengukuran kualitas. Dalam pengelolaan kualitas, terdapat dua kategori utama alat, teknik dan metode pembantu memastikan agar proses berjalan sesuai dengan standar yang diharapkan. Pertama, terdapat 7 alat dasar kualitas terbukti efektif dalam menganalisis dan memperbaiki proses seperti diagram Pareto, histogram, sebab akibat, dan scatter, control hard, check sheet, dan alur. Kemudian ada juga 7 alat manajemen kualitas yang memberikan dukungan tambahan dalam analisis dan perbaikan proses. Seperti affinity diagram, diagram relasi, pohon penyebab, matriks diagram, pemetaan proses, analisis tren, dan radar. Penggunaan kedua set alat ini memungkinkan perusahaan untuk secara efisien mengontrol pelaksanaan proses mereka dan memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan mencapai standar kualitas yang diharapkan. Selanjutnya, kita akan membahas masing-masing alat dan metode ini lebih mendalam dalam presentasi ini. Oke, di slide ini saya akan menjelaskan atau menyebutkan 7 alat dasar kualitas atau 7 tools of quality. Tools ini sering kita dengar ataupun kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita, seperti yang pertama itu ada diagram alur atau flowchart. Yang kedua ada histogram diagram pencar atau yang biasa disebut scatter diagram. Yang ketiga ada lembar periksa check sheet. Yang keempat ada diagram Pareto atau Pareto chart. Yang kelima ada diagram sebab akibat atau yang biasa disebut cause and effect diagram. Yang terakhir ada diagram kendali atau yang disebut control chart. Oke, di slide ini cukup berbeda dari slide sebelumnya karena di sini menu baru atau alat pembantu baru dari 7 alat manajemen kualitas dari versi sebelumnya. Bisa disebut ini versi terbaru atau yang bisa menambahkan kualitas dari alat manajemen kualitas tersebut. Nah, yang pertama itu ada namanya diagram afinitas. Yang kedua ada diagram pohon. Yang ketiga ada analisa data matriks. Yang keempat ada diagram matriks. Yang kelima ada proses decision program card atau yang disebut PDPC. Yang keenam adalah diagram panah atau oral diagram. Yang terakhir ada namanya diagram keterkaitan. Baiklah, di slide ini kita akan membahas tentang cara mengidentifikasi masalah di dalam kualitas. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Bagaimana sih cara mempermudah kita untuk mengumpulkan data? Mulailah dengan mengumpulkan data terkait kualitas produk atau layanan. Data ini bisa berupa hasil pengukuran, umpan balik pelanggan, keluhan, atau evaluasi internal. Yang kedua ada namanya analisis data. Lakukanlah analisis terhadap data yang dikumpulkan untuk mencari pola atau tren yang mencurigakan. Gunakan alat dan teknik statistik seperti diagram Pareto, histogram, atau diagram sebab akibat untuk menganalisis data dengan lebih baik. Yang ketiga ada identifikasi penyebab akar. Setelah mengidentifikasi masalah atau pola yang mencurigakan, langkah selanjutnya adalah mencari penyebab akarnya. Gunakan alat seperti diagram sebab akibat atau analisis 5 way untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan masalah tersebut terjadi. Yang keempat ada prioritaskan masalah. Setelah mengidentifikasi penyebab akar, prioritaskan masalah berdasarkan dampaknya terhadap kualitas produk atau layanan. Fokuskan upaya perbaikan pada masalah yang memiliki dampak besar. Yang kelima ada uji coba solusi. Setelah menentukan solusi potensial, uji coba solusi tersebut untuk melihat apakah mereka efektif dalam mengatasi masalah kualitas. Gunakan pendekatan seperti percobaan A per B atau uji kontrol untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan benar-benar meningkatkan kualitas. Yang keenam ada pantau dan evaluasi. Setelah menerapkan solusi,
Terus pantau kualitas produk atau layanan secara berkala. Gunakan metrik yang relevan untuk menilai apakah masalah telah terselesaikan atau memerlukan perbaikan lebih lanjut. Yang ketujuh ada namanya perbaikan berkelanjutan. Manajemen berkualitas adalah proses yang berkelanjutan. Gunakan hasil evaluasi untuk terus memperbaiki proses dan sistem yang ada guna meningkatkan kualitas secara keseluruhan. Baik, dengan mengikuti langkah-langkah ini, perusahaan dapat mengidentifikasi masalah dalam kualitas secara efektif dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dari perusahaan tersebut. Baiklah, kita masuk ke slide penghujung dari materi yang sudah saya bahas sebelumnya. Kita masuk ke kesimpulan. Dari materi yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa manajemen kualitas menggunakan berbagai alat, teknik, dan metode untuk memantau dan mengendalikan pelaksanaan proses guna memastikan kualitas produk atau layanan sesuai dengan standar yang diharapkan. Alat-alat tersebut terbagi menjadi dua kategori utama, 7 alat dasar kualitas, seperti diagram Pareto dan histogram, serta 7 alat manajemen kualitas, seperti Affinity diagram dan pemetaan proses. Proses manajemen kualitas juga mencakup langkah-langkah penting dalam mengidentifikasi masalah kualitas, termasuk pengumpulan data dan analisis data. Identifikasi penyebab akar masalah dengan diagram sebab akibat dan prioritaskan atau diprioriti dari masalah tersebut berdasarkan dampaknya. Dengan menggunakan metode dan alat yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk atau layanan, memperkuat reputasi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Baiklah, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya harapkan ilmu yang dapat saya sampaikan ini berguna bagi diri saya sendiri dan teman-teman yang menonton video ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.